Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala aidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dan waktu luang ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat tentang Ramadan, yang dimana sekarang kita tengah berada di penghujung di bulan yang mulia ini, yang berarti perjuangan kita di bulan Ramadan ini tersisa sedikit lagi. Maka kita sebagai hamba Allah seharusnya senantiasa kita bersemangat, karena bulan Ramadan yang kita selalu tunggu-tunggu ini hanya tersisa sedikit lagi. Berarti dimana tahun ini bulan Ramadan sudah akan pergi. Bulan Ramadan hanya terjadi satu bulan saja. Berarti dari 365 hari dalam setahun hanya 30 hari saja bulan Ramadan itu. Waktu yang sangat singkat. Sebagaimana Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari terbatas, hari-hari tertentu saja. Maka hendaklah kita sebagai manusia harus cerdas, sebagai umat muslim kita harus cerdas dalam musabaqah ini atau dalam lomba ini. Sebagaimana lomba lari, di mana semakin dekat ke garis finish maka semakin cepat lari kita. Nabi SAW pun bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Maka kita juga harus mencontoh para ulama salaf yang telah beramal soleh, yang telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dirundungi rasa takut ketika di penghujung Ramadan ini. Karena apa? Mereka takut amal-amal mereka tidak diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang-orang soleh yang Allah ridai. Maka hendaklah kita muhasabah diri kita, apakah kita telah melakukan amal-amal yang baik di penghujung Ramadan kita. Apakah kita telah memanfaatkan waktu yang kita punya di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa nasihat di penghujung Ramadan ini. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas dalam setiap beribadah. Jagalah keikhlasan kita saat ketika beribadah, karena ikhlas merupakan salah satu rukun ibadah, yang dimana rukun ini merupakan kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban. Rukun ibadah ada dua, al-ikhlas, dan yang kedua ittiba'un nabi, mengikuti Nabi. Karena ikhlas merupakan rukun ibadah, maka kita harus memerhatikan ikhlas ini. Jangan sampai kita beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain, karena sungguh sangat-sangat merugi. Bayangkan saja, kita sudah beribadah dengan sangat-sangat lelah, namun kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari ibadah tersebut, karena kita hanya mengharapkan ujian dari manusia. Maka hendaklah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam puasa ini. Agar puasa kita diterima, hendaklah kita ikhlas kepada Allah, karena Allah berfirman, kullu amalin ibni adam lahu illa as-shaum
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya sendiri, kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalas dengan balasanku sendiri. Dan yang kedua, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang beramal ternyata adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini keutamaannya sangat besar, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Maka berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merugi di penghujung bulan puasa ini, agar dosa-dosa kita juga diampuni. Karena sungguh sangat disayangkan apabila kita keluar bulan Ramadan dan dosa-dosa kita belum sempat diampuni. Sungguh kita termasuk orang-orang yang celaka apabila kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan puasa ini. Habis itu yang ketiga, jagalah puasa kita dari hal-hal yang haram dan dosa. Mari kita muhasabah diri kita sendiri dari awal Ramadan hingga penghujung Ramadan ini. Apakah kita telah melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa? Kita muhasabah diri kita sendiri. Karena hal-hal yang haram dan dosa itu sungguh bisa mengurangi puasa kita. Dan apakah kita telah menzalimi orang lain? Kita harus muhasabah diri kita sendiri agar kita tidak merugi. Karena sungguh sangat disayangkan sekali orang-orang yang puasa namun ia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Jagalah puasa kita dari berkata hal-hal yang tidak baik, rafath, atau berkata hal-hal yang tidak baik. Karena sejatinya apabila di bulan Ramadan ini seperti layaknya makan, minum, apabila di bulan Ramadan ini tidak diperbolehkan, maka hal-hal yang haram seperti berzina, merokok, dan lain-lain itu juga maka semakin tidak diperbolehkan. Maka ayo jagalah pahala puasa kita, sayangilah diri kita sendiri. Sungguh pahala puasa ini untuk kita, dan ibadah puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu yang keempat, jagalah hal-hal yang wajib seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sungguh adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad sendiri dalam peristiwa Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, dan langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Musa tidak bisa menemuinya. Padahal waktu itu Nabi Musa sedang naik ke gunung dan Allah baru membuka salah satu pelindungnya, namun gunung tersebut telah hancur. Bahkan Nabi Musa belum melihat wajah Allah saat itu, dan Nabi Musa langsung pingsan. Namun Nabi Muhammad menerima wahyu itu dari Allah langsung tanpa perantara, dan beliau mampu melakukan itu sendiri. Malaikat Jibril pun tidak mampu melakukannya. Maka ini adalah salah satu keutamaan sholat berjamaah. Apalagi bagi laki-laki. Laki-laki wajib pergi ke masjid. Jangan sampai ada anak laki-laki yang tidak ke masjid, apalagi dia sudah balik. Maka bisa sering mengingatkan, karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan dapat membantu sesama muslim. Maka mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.